Shalom, kembali berjumpa dengan saya Uya Rowo. Saya mau menceritakan sedikit kisah yang saya alami secara pribadi. Jadi hari ini pagi tadi jam 8 saya baru sampai di Pastori GID Cimbelung Cangkring. Saya dari Palembang, teman-teman, Bapak Ibu Saudara, menghadiri acara pernikahan adik saya yang dilaksanakan tanggal 29 September kemarin. Ada istilah sawan nganten, saudaraku. Mungkin panjenengan sudah tidak asing dan pernah mendengar istilah sawan nganten. Namun sejujurnya saya dalam usia tua ini baru tahu istilah itu, yaitu istilah sawan nganten itu sekitar 1 minggu kemarin, dimana saya mengetahui ada istilah itu karena ada serentetan peristiwa yang terjadi yang saya alami sendiri, saudara. Dan akhirnya ada muncul istilah yang orang bilang sawan nganten. Nah, ceritanya begini. H-1 sebelum pernikahan adik saya dan calonnya itu mau memilih baju untuk acara pernikahan mereka. Nah, kemudian mempelai wanita dari rumahnya diantarkan kakaknya pergi ke salon yang sudah disepakati. Di dalam perjalanan, saudaraku, ternyata hampir saja mobil mempelai wanita ini ditumbur orang dari belakang. Jadi ketika mau belok ke kanan begitu, mau dihantam dari belakang, tapi lolos, saudara. Akhirnya motor ini bisa menghindar dan sehingga tidak terjadi kecelakaan. Tidak selang berapa lama, saya kebetulan yang menghantar adik saya itu pergi ke salon untuk memilih baju pengantin itu. Nah, ketika persis di depan salon itu, saya pun mau belok kanan, saudara. Tiba-tiba dari arah belakang sudah ada serombongan pemotor yang kenceng sekali, anak-anak muda, tidak pakai helm lagi. Ketika sudah saya belok, belum sampai ke marka jalan sih, sudah rating juga, tetapi rombongan itu tiba-tiba datang dan hampir saja menghantam mobil saya. Ini motor yang pertama, lolos. Motor yang kedua tidak sempat menghindar sehingga menabraklah mobil yang saya pakai, sehingga mobil itu menjadi renyek desok, saudara. Motor terpelanting, orangnya terpelanting, tidak ada korban jiwa sih, hanya luka-luka kecil, lecet biasa. Padahal menurut perhitungan saya yang melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana motor terpelanting, 2 anak pengendara ini terpelanting di tengah aspal sampai ke pinggiran cukup jauh, saudara. Dan kok hanya terjadi luka-luka kecil, itu kemustahilan. Saya pikir itu patah tulang atau mati bahkan, tapi hanya luka ringan, saudara. Tidak berhenti di situ. Malam harinya, motor yang dimiliki oleh mempelai wanita, motor Scoopy, itu ditabrak orang dari belakang sehingga bagian belakang pun renyek. Kalau dipikir kok delalah gitu ya, kebetulan sekali, beruntun kejadiannya dan di hari yang sama. Ini ada apa? Ya, ada yang mengatakan mungkin ini sawan nganten. Saya bingung apa sawan nganten. Nah, ternyata sawan nganten itu adalah bagaimana sebuah kepercayaan Jawa itu kalau mau mengadakan hajat pernikahan, pesta pernikahan itu, keluarga melakukan sebuah ritual yang mana memberikan sesaji penyembahan kepada roh-roh nenek moyang leluhur yang sudah meninggal. Tujuannya adalah minta keselamatan sehingga pesta itu tidak ada halangan apapun, seperti itu. Nah, kami orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak melakukan hal itu.
dan memang tidak ada ajaran di dalam kekristenan mengajarkan memberikan sejajan kepada roh-roh yang intinya adalah kuasa-kuasa gelap yang ada. Tidak, kami tidak lakukan itu. Kami hanya berdoa, meminta pertolongan Tuhan, meminta kuasa Tuhan yang bekerja atas apa yang akan kami kerjakan seperti itu. Jadi tidak ada kami mau memberikan sesajen, enggak sama sekali. Nah, sawan nganten ketika ini dipercaya oleh masyarakat, ternyata memang kuasa gelap, roh-roh kegelapan ini mau menunjukkan eksistensinya. Dan ketika orang-orang yang tidak melakukan adat istiadat yang notabene adalah menyembah kepada roh-roh ini, itu sepertinya mereka tidak senang dan ingin menunjukkan eksistensinya bahwa mereka itu ada loh. Kalau kamu nggak ngelakuin seperti kebiasaan yang sudah dilakukan, kamu nanti akan celaka loh gitu. Ya intinya memang iblis itu ada dan dia menguasai dunia ini. Bahkan Alkitab mengatakan dia adalah penguasa penghulu udara ini, saudara. Dia datang hanya untuk merusak, dia datang hanya untuk mencuri, dia datang hanya untuk membinasakan. Dan sepertinya ini yang akan terus dia kerjakan. Ya ketika saya mengalami kejadian itu cukup shock dan saya kehilangan damai sejahtera. Ini ada apa ya, situasi senang gini kok malah ada perkara seperti ini, ada insiden seperti ini. Dan untuk sejenak damai sejahtera saya hilang, saudara. Dan potensi korban jiwa. Dan ya tapi Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan yang memproteksi semuanya, sehingga peristiwa itu tidak menghilangkan sukacita dan damai sejahtera kami, sehingga acara boleh berjalan dengan baik. Pemberkatan nikah kudus juga berjalan dengan baik. Acara pesta unduh mantu juga berjalan dengan baik. Dan saya hari ini baru pulang dari Palembang dengan keadaan selamat semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami sekeluarga hanya bisa berdoa, kami hanya bisa berserah kepada Tuhan Sang Empunya dan Pemilik kehidupan. Kami tidak melakukan yang namanya sesajen atau apapun untuk roh-roh nenek moyang, bukan apa-apa. Tapi ajaran kami memang tidak mengajarkan seperti itu. Bukan bermaksud untuk sombong atau menantang mereka, enggak. Tapi kita hanya tunduk dan menyembah kepada satu pribadi yang penuh dengan kuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan, tidak kepada ilah-ilah yang lain. Jadi mungkin di luar sana banyak yang mempercayai tentang sawan nganten ini, dan itu memang ada. Dan tetapi di dalam iman Kristen, apapun pergumulanmu, apapun keadaanmu, tetap andalkan Tuhan, itu yang terbaik. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Dia akan menolong dan memberkati kita dari setiap apapun yang kita alami. Tuhan akan menolong kita. Itu sekelumit cerita dari saya tentang sawan nganten. Tuhan memberkati. Salam Uyah Rowo. Saudara itu dari cara melatih berita nomor penyala kaki prayogi untuk Bapak di biasa boten wonten menapa-menapa Ibu. Nggih. Jadi nomor loro lho. Ing salajengipun menika Bapak Karmono dadi ngaturi sendang menika
nggih badhe kapratitosaken pinanganipun risang pinanganten sekalian wonten ing papan ingkang sampun sumadi. Pinanganten sekalian sampun sinipun ing situ. Bapak Karmono wonten ing ajeng dene Bapak Tak Ibu Tati Sri Sugiyanti wonten ing wing. Mereka ngetahaken bilih risang pinanganten sekalian badhe namung labuh-labet dhateng Ibu mencorong cahyani yen kadhu saking mandra ler kadya surya sak kembaran kadene Widodara Widodari ingkang angarta padha tansah sumanding tandhong dalu pangandikanipun Gusti. Yesus rawuhing uripku wujudna pandongamu matura marang Gusti panjenengane ngerti panjenengane bakal mulihake kahananku. Gusti peduli nalika donya ngelarani malah konco sing paling cedhak ninggalke Gusti ana Yesus rawuhing